Pasar smartphone di angka 2 hingga 3 juta saat ini menjadi kategori yang panas di Indonesia. Oleh karena itu, para vendor itu harus mencari cara yang unik dan kreatif agar smartphone mereka terjual lebih banyak daripada pesaing mereka. Dan salah satu vendor yang sering meluncurkan smartphone di kategori ini adalah Xiaomi, yakni Redmi Note 11. Tapi, apa saja sih fitur dan keunggulan yang ditawarkan oleh smartphone yang satu ini? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Saat peluncuran, Xiaomi memperkenalkan Redmi Note 11 ini dengan beberapa upgrade jika dibandingkan dengan pendahulunya. Salah satunya adalah di bagian jeroan. Dari segi SoC misalnya, mereka menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 yang lebih tinggi sedikit dari Snapdragon 678 yang hadir di Redmi Note 10. Memang sih di atas kertas, performa antara dua SoC ini tidak terlalu tinggi. Tapi selama pengujian, kami melihat ada beberapa peningkatan di antara kedua smartphone ini. Dalam pengujian 3D Mark misalnya, di beberapa pengujian, Redmi Note 11 memiliki performa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendahulunya. Begitu juga saat kami melakukan pengujian PC Mark dan juga Geekbench, di mana ada peningkatan performa meskipun agak tipis-tipis ya. Peningkatan lainnya ada di bagian storage dan juga RAM. Jika di Redmi Note 10, kalian hanya mendapatkan penyimpanan pilihannya tuh cuma 64 GB. Sedangkan di Redmi Note 11, kalian akan mendapatkan penyimpanan 128 GB. Di sisi lain, untuk RAM-nya, jika di Note 10 kalian itu hanya diberikan pilihan RAM 4 GB, nah di Note 11 ini kalian akan mendapatkan pilihan RAM 4 atau 6 GB. Dan untuk kapasitas baterai sendiri, mereka masih menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dan untuk pengisian dayanya, mereka menyematkan sebuah charger 33 watt yang cukup cepat. Saat kami melakukan pengujian menggunakan PC Mark Battery Life, smartphone ini dapat bertahan dalam waktu 14 jam 56 menit. Dan pada saat kami bermain game PUBG selama 30 menit, pengurangannya ada di kisaran 5 hingga 6%. Dan saat kami beralih ke Apex Legends Mobile selama 30 menit juga, pengurangan baterainya ada di 7 hingga 8%. Lalu saat kami mencoba game MOBA seperti MLBB, itu 30% berkurang sekitar 7%. Dan pada saat bermain game Genshin Impact, baterainya itu terkuras hingga 8 atau 9% walaupun kami menggunakan grafis terendah. Untuk pengisian dayanya, karena menggunakan charger 33 watt, smartphone ini dapat terisi sekitar 54% saat melakukan pengisian daya selama 30 menit. Dan untuk mengisi daya secara penuh, membutuhkan waktu hingga 1 jam 12 menit. Beralih ke desain, Xiaomi tampaknya membuat tampilan Redmi Note 11 terlihat lebih dewasa. Mereka menggunakan lapisan doff yang membuatnya terkesan lebih mewah. Tapi, jika tidak menggunakan casing, bodi bagian belakangnya cukup mudah meninggalkan bercak. Apalagi jika tangan kalian berminyak. Housing kameranya bisa dibilang menyisakan DNA dari Redmi Note 10, meski memang terlihat sedikit berbeda. Dan berbicara mengenai kamera, ada juga peningkatan untuk segmen yang satu ini. Redmi Note 11 hadir dengan kamera utama 50 megapiksel, naik 2 megapiksel dari pendahulunya. Sedangkan sisa 3 kamera lain masih sama, yakni kamera 8 megapiksel untuk ultrawide, serta 2 kamera 2 megapiksel untuk makro dan depth sensor. Sementara kamera depannya menggunakan kamera beresolusi 12 megapiksel. Dan berikut ini hasil foto dan video yang telah kami ambil. Untuk hasil gambar yang kami ambil baik di luar dan di dalam ruangan dengan pencahayaan yang baik, hasil fotonya cukup baik meski di mode auto. Warnanya pun cukup seimbang meski kita menggunakan mode kamera 50 megapiksel, mode standar, serta mode wide. Dalam pencahayaan minim, sebenarnya hasil fotonya tidak terlalu mengecewakan. Memang sih, ada sedikit noise, tapi hasil gambarnya tidak terlalu jelek. Saat kami beralih ke mode night, hasil dari noise-nya sedikit berkurang. Meskipun di sisi lain hasil ketajamannya agak sedikit menurun. Tapi tidak terlalu buruk lah untuk sebuah smartphone di kisaran harga kurang dari 3 juta. Sedangkan untuk video, kalian akan stuck untuk merekam di resolusi 720 pixel atau 1080 pixel. Keduanya hanya dapat merekam di 30 fps. Ya, bahkan kalian tidak bisa merekam di 60 fps. Sementara di smartphone dengan harga yang sama, ada yang menawarkan perekaman di mode 60 fps. Tapi, di sisi penstabilan, kamera Redmi Note 11 cukup baik. Jadi kalian bisa menggunakan kamera dari perangkat ini untuk merekam kegiatan meski dalam keadaan yang cukup berguncang. Untuk memangkas harga, Xiaomi memang mengorbankan beberapa fitur. Salah satunya pemindai sidik jari di dalam layar. Tapi sebagai gantinya, mereka membubuhkan pemindai sidik jari di bagian power nih. Di bagian power yang ada di sebelah kanan. Hal ini menjadi tren ya belakangan ini untuk smartphone di kisaran harga 2-3 juta. Tapi jangan salah, sensitivitas dari pemindai sidik jari ini cukup baik loh. Dan bagi kalian pencinta multimedia, layar dari Redmi Note 11 ini sudah menggunakan panel AMOLED
Beresolusi Full HD. Layarnya juga udah 6,4 inci, jadi kalian akan nyaman untuk menonton drakor atau film saat kalian ada di jalan. Dan kecerahan layarnya sendiri itu ada di antara 700 hingga 1000 nits ya untuk peaknya. Kecerahan ini pun kami rasa cukup bagi kalian yang sering menonton di luar ruangan. Dan satu lagi nih, smartphone ini juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Jadi kalau misalnya kalian ingin bermain game, refresh rate-nya sudah tinggi. Tapi ada beberapa komplain saat kami melakukan pengetesan di smartphone yang satu ini. Saat kami membuka aplikasi misalnya media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya, itu pas kami scroll memang kelihatan 90 Hz. Tapi nih, pas saat kami menggunakan smartphone ini untuk aplikasi chat seperti Telegram, WhatsApp, atau bahkan saat kami scroll di YouTube komen-komennya nih, rasanya tuh 90 Hz-nya mati, jadi ada di 60 Hz aja. Ya, semoga aja Xiaomi bisa memperbaiki masalah yang satu ini di pembaruan OS selanjutnya. Nah, sedangkan untuk kualitas audionya sendiri, karena menggunakan satu speaker aja nih di bagian bawah, memang suaranya tidak cukup lantang, tapi tetap jelas. Tapi sayang nih, misalnya nih kalian mengeraskan volumenya di atas 80%, suaranya agak sedikit cempreng dan kurang bagus. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendengarkan musik atau misalnya nonton film, itu maksimal di 80% aja ya volumenya. Nah, selain itu nih, ada beberapa fitur unik lain yang ditawarkan di Redmi Note 11 ini. Salah satunya adalah NFC. Seperti kalian ketahui, saat ini nih, orang-orang semakin mencari fitur NFC di dalam sebuah smartphone. Soalnya mereka gunakan fitur ini untuk mengisi e-money, untuk keperluan misalnya naik kereta atau untuk masuk ke dalam tol. Nah, satu lagi nih fitur yang unik yang ada di smartphone ini, yakni kehadiran Ear Blaster. Ini sangat berguna, apalagi kayak kemarin ya, saya tiba-tiba kehabisan baterai di remote AC. Dan saat itu saya males ya turun 26 lantai hanya untuk beli baterai aja. Jadi hadirnya fitur Ear Blaster di smartphone ini sangat berguna bagi saya. Lalu, bagaimana dengan harganya? Dikarenakan varian Redmi Note 11 ini ada dua, yakni versi RAM 4GB dan 6GB, harganya sedikit beda. Untuk varian yang 4GB dengan penyimpanan 128GB, harganya itu ada di 2,599 juta. Dan jika kalian ingin membeli versi RAM yang 6GB dengan penyimpanan 128GB, harganya itu ada di kisaran 2,899 juta. Kalau kami menyarankan kalian membeli varian yang 6GB karena beda harganya tuh tipis banget. Tapi dikarenakan RAM-nya 6GB, HP ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama kalau menurut kami. Nah, itu dia tadi ulasan kami terhadap Xiaomi Redmi Note 11. Bagaimana? Kalian tertarik nggak untuk membeli smartphone yang satu ini? Kalau kalian tertarik, tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.